Ya memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tutup-tutupi. Saat ini di negeri kita banyak persoalan. Dari mulai persoalan korupsi, penegakan hukum yang masih sangat memprihatinkan, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM, itu kan juga semua masih banyak terjadi. Artinya dulu saat reformasi 98 kita memerangi KKN, nah KKN itu mulai subur kembali saat ini. Nah, saya pikir itu terang benderang, semua orang pun lihat. Walaupun ada pihak-pihak yang menolak ya, Indonesia tidak gelap-gelap saja, tidak gelap begitu merasa terang. Tapi faktanya, nah, jadi kalau Indonesia ini baik-baik saja, nggak banyak demo di mana-mana. Unjuk rasa itu kan juga menjadi indikator, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Habib Rizik, unjuk rasa itu indikator ada hal yang tidak beres di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik Syihab dalam siaran live Padang TV Senin 15 Juni 2026 menanggapi aksi demo mahasiswa yang terjadi serentak beberapa hari ini, terutama dipicu oleh kenaikan harga BBM dan tuntutan untuk menghentikan program MBG. Walaupun ada pihak-pihak yang menolak Indonesia tidak gelap-gelap saja, merasa terang. Kalau Indonesia itu baik-baik saja, nggak banyak demo di mana-mana. Unjuk rasa itu kan juga menjadi indikator ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan pemerintah Indonesia kini sarankan sekaligus kita sampaikan nasihat, jangan kuping tipis. Jangan kalau dengar kritik tuh marah. Jadi, unjuk rasa ini sebetulnya harus dijadikan sebagai indikator bahwa ada hal yang tidak beres di negeri ini. Orang nggak teriak kalau negeri ini baik-baik saja. Orang nggak turun ke jalan kalau negeri ini baik-baik saja. Apalagi sekarang demonya merata nih, hampir di setiap provinsi ada. Dan yang demo ini bukan dari sembarang kalangan, tapi dari kalangan mahasiswa. Nah ini jangan diremehkan, dan ini jangan dipandang remeh. Karena kalau demo untuk unjuk rasa semacam ini diremehkan, dipandang remeh, dipandang sebelah mata, ini bisa menjadi bola salju. Dan itu harus dicegah oleh pemerintah. Nah caranya bagaimana? Jangan kritik dijawab dengan kritik, jangan kritik dijawab dengan nyinyir. Kritik dijawab dengan kebijakan, kritik dijawab dengan perbaikan, kritik dijawab dengan keputusan-keputusan yang lebih baik. Nah, itu kan mestinya seperti itu. Jadi, jadikan kritik itu sebagai masukan untuk pemerintah memperbaiki diri. Mari kita saksikan cuplikan videonya berikut ini. Negeri yang bersih, insya Allah. Insya Allah. Tapi Habib benar mengkonfirmasi berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini, Habib ya? Ya memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tutup-tutupi. Saat ini di negeri kita banyak persoalan. Dari mulai persoalan korupsi, penegakan hukum yang masih sangat memprihatinkan, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM, itu kan juga semua masih banyak terjadi. Artinya dulu saat reformasi 98 kita memerangi KKN, nah KKN itu mulai subur kembali saat ini. Nah, saya pikir itu terang benderang, semua orang pun lihat. Walaupun ada pihak-pihak yang menolak ya, Indonesia tidak gelap-gelap saja, tidak gelap begitu merasa terang. Tapi faktanya, nah, jadi kalau Indonesia ini baik-baik saja, nggak banyak demo di mana-mana. Unjuk rasa itu kan juga menjadi indikator, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan sebetulnya pemerintah Indonesia ya kita sarankan dan kita usulkan, sekaligus kita sampaikan nasihat, jangan kuping tipis, jangan kalau dengar kritik tuh marah begitu saja ya. Jadi unjuk rasa ini sebetulnya harus dijadikan sebagai indikator ada hal yang tidak beres di negeri ini. Orang nggak teriak kalau negeri ini baik-baik saja, orang nggak turun ke jalan kalau negeri ini baik-baik saja. Apalagi sekarang demonya merata nih, hampir di setiap provinsi ada. Dan yang demo ini bukan dari sembarang kalangan, tapi dari kalangan mahasiswa. Nah ini jangan diremehkan dan ini jangan dipandang remeh. Karena kalau demo unjuk rasa semacam ini diremehkan, dipandang remeh, tidak dipandang sebelah mata, ini bisa menjadi bola salju. Dan itu harus dicegah oleh pemerintah. Nah caranya bagaimana? Jangan kritik dijawab dengan kritik. Bukan tempatnya, jangan kritik dijawab dengan nyinyir, dikritik dijawab dengan nyinyir, dikritik dijawab dengan kritik, kritik dijawab dengan kebijakan. Kritik dijawab dengan
perbaikan, kritik dijawab dengan keputusan-keputusan yang lebih baik. Nah, itu kan mestinya seperti itu. Jadi jadikan kritik itu sebagai masukan untuk pemerintah memperbaiki diri. Nah, jadi